menggunakan metode biaya terkecil atau least cost method, disingkat dengan LCM. Jadi kalau kita sudah menganalisa masalah kemudian menyajikannya ke dalam tabel transportasi, maka langkah selanjutnya kita itu menentukan alokasi distribusi awalnya. Nah, di sini cara penentuan alokasi distribusi awal menggunakan LCM. Langkah-langkahnya, yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum, disesuaikan dengan batasan persediaan dan permintaan. Ya, jadi pertama itu kita mengalokasikan itu ke biaya terkecil, disesuaikan dengan permintaan dan persediaan. Yang kedua, ulangi langkah 1 sampai semua kebutuhan terpenuhi. Jadi cukup 2 langkah itu. Jadi kalau belum terpenuhi ya ulangi lagi langkah 1-nya, seperti itu. Ya, kita lihat contohnya. Ya, di sini ada contoh. Misalkan suatu perusahaan yang memproduksi kain mempunyai 3 tempat penyimpanan kainnya di kota yang berbeda, yaitu kota A, B, C. Nah, perusahaan tersebut akan mengirim kainnya menggunakan truk pengangkut ke tiga kota yang berbeda, yaitu kota 1, 2, 3. Nah, setiap truk pengangkut mampu memuat 1 ton kain. Nah, data persediaan dan permintaan kainnya sebagai berikut. Ya, di sini ada data persediaan kain, tempat penyimpanan kota A, kota B, kota C. Nah, misalkan parameternya kita ini kain, kita anggap satuannya itu roll ya. Jadi parameternya adalah roll. Jadi di kota A punya 125 roll kain ya. Jadi kalau berat kita berbicara kilogram. Bisa juga lembar atau bisa lusin ya. Jadi kita anggap ini karena ini perusahaan ya, jadi memproduksi dalam jumlah banyak. Ya, kita anggap dia kota A itu punya 125 roll kain, yang mana satu rollnya mungkin bisa sampai berapa puluh meter. Seperti itu. Nah, kota B 100 roll kain. Kota C ada 175 roll. Nah, jadi totalnya ada 400 roll kain. Adapun data permintaan kainnya, kota 1 butuh 200 roll kain. Kota 2 butuh 75 roll kain, kota 3 butuh 125 roll kain. Adapun biaya pengiriman kainnya dalam satuan US dollar ya. Ya, kota A ke kota 1 ongkos kirimnya itu $3, kota B ke kota 1 $7, kota C ke kota 1 $1, dan seterusnya ya. Jadi kota C ke kota 3 $8. Nah, misal kita diminta untuk menentukan biaya distribusi terkecil dari masalah ini ya. Jadi dari kota 1, kota 2 dari kota A ke kota B dan kota C ke kota 1, kota 2 dan kota 3. Biaya angkut terkecilnya itu berapa? Nah, seperti itu. Ya, misal untuk menentukan alokasi distribusi awalnya kita menggunakan LCM ya. Jadi metode least cost atau metode biaya terkecil. Ya, di sini adik-adik lihat penyelesaiannya. Nah, ingat langkah untuk menyelesaikan model transportasi. Yang pertama kita analisa semua dulu. Sumbernya, tujuannya, parameternya, dan variabelnya. Nah, di sini fungsi tujuannya untuk masalah yang yang tadi. Jadi set sama dengan, karena ada 3 sumber dan 3 tujuan, berarti dari sumber 1 ke tujuan 1, sumber 1 ke tujuan 2, sumber 1 ke tujuan 3. Kemudian dari sumber 2 ke 1, sumber 2 ke tujuan 2, sumber 2 ke tujuan 3, dan 3 ke 1, 3 ke 2, dan 3 ke 3. Nah, kita peroleh fungsi setnya 3x11, artinya koefisien CIJ-nya tadi 3 itu berarti ongkos kirim dari kota sumber 1 ke tujuan 1.
6x12, berarti ongkos kirimnya dari sumber 1 ke tujuan 2 $6. Nah, dan seterusnya. Ya, jadi 5x13 tambah 7x21 tambah 2x22 tambah 6x23 tambah x31 tambah 4x32. Jadi kalau 4x32 berarti biaya kirim dari sumber 3 ke tujuan 2 sebesar $4. Ya, kelihatan juga di tabelnya ini. Tambah 8x33. Nah, di mana terdapat kendala? Kendalanya ini kita buat berdasarkan kapasitas persediaan sumber dan kapasitas permintaan, jumlah permintaan dari tujuan. Ya, jadi adik-adik lihat untuk masalah ini, jadi kasus ini terdapat 6 kendala karena sumbernya ada 3 dan permintaannya tujuannya ada 3 juga, maka ada 6 kendala yang dapat kita bentuk. Nah, coba adik-adik perhatikan kendala yang pertama, X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 125. Artinya barang yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1 ditambah barang yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 2 ditambah barang yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 3 itu total keseluruhannya jumlahnya itu harus sama dengan 125, yaitu persediaannya sumber 1. Nah, dalam hal ini dari kota A ke kota 1, dari kota A ke kota 2, dari kota A ke kota 3. Nah, barang yang dikirim itu harus sama dengan persediaannya kota A ya, 125. Nah, kendala kedua, X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 100. Ya, artinya barang yang dikirim dari sumber 2 ke tujuan 1 ditambah sumber 2 ke tujuan 2 ditambah dari sumber 2 ke tujuan 3 itu harus sama dengan kapasitas persediaannya sumber 2, yaitu 100. Seperti itu ya. Nah, demikian juga dengan kendala yang ketiga. Ya, jadi barang yang dikirim dari sumber 3 ke tujuan 1, 2, dan 3 totalnya itu harus sama dengan 175. Nah, kalau yang kendala keempat, X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 200. Itu artinya barang yang dikirim dari sumber 1 ke tujuan 1 ditambah dari sumber 2 ke tujuan 1 ditambah dari sumber 3 ke tujuan 1 tentunya harus sama dengan permintaannya tujuan 1. Ya, di sini ya 200. Ya, kalau minta 200 ya jangan dikirim lebih dari 200. Maksudnya seperti itu ya. Ya, jadi dari sumber ke satu tujuan ya harus sesuai dengan permintaannya tujuan itu. Ya, dalam hal ini dari kota A, kota B, kota C itu ke kota 1 ya sesuai dengan permintaannya kota 1. Ya, kendala kelima dan keenam sama juga maknanya seperti yang keempat itu. Ya, jadi yang kelima dari kota A, kota B, kota C ke kota 2, total barang yang dikirim itu harus sama dengan 75. Tidak boleh kurang dari 75 dan lebih dari 75. Jadi harus sesuai dengan permintaannya tujuan. Seperti itu ya makna dari kendala. Maka kalau sumbernya ada 3, maka persediaannya kan ada 3 ya. Terus permintaannya ada 2, tujuannya ada 2 misalkan, maka total kendala yang dapat kita bentuk itu ada 5. Seperti itu, karena sumber 3, tujuan 2. Nah, kalau kayak kasus kita ini, sumber 3, tujuan 3. Maka fungsi kendala yang kita bisa bentuk ada 6. Seperti itu. Oke, mudah dimengerti ya untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Oke, setelah kita tentukan fungsi tujuan dan kendalanya atau batasannya, nah kita tuangkan ke dalam tabel transportasi seperti di bawahnya ini, ya. Ya, jadi dari kota A, kota B, kota C ini sumbernya. Tujuannya ke kota 1, kota 2, kota 3. Kemudian masukkan persediaannya kota A 125,
persediaannya kota B 100 atau kapasitasnya, kota C 175. Nah, permintaannya kota 1 meminta 200 roll, kota 2 minta 75, kota 3 minta 125 ya. Jadi kebutuhannya kota tujuan. Kemudian isi ongkos pengangkutannya atau biaya pengirimannya. Jadi dari kota A ke kota 1 $3, kota B ke kota 2 $2, kota C ke kota 2 $4 dan seterusnya. Jadi kita tinggal kita masukkan ke dalam tabel transportasi semua informasi yang ada di soal. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, nah kita tentukan alokasi distribusi awal. Nah, untuk kali ini kita menggunakan LCM atau metode biaya terkecil. Nah, caranya ingat, langkah pertama menggunakan LCM, kita isi ke sel artinya ke kotak-kotak ini ya. Jadi di sini ada 9 sel atau 9 kotak. Ya, kita isi ke sel yang dengan biaya terkecil. Ya, jadi dengan biaya pengiriman terkecil. Nah, kita lihat biaya pengiriman terkecil itu yang mana? Nah, setelah kita lihat di sini ternyata biaya pengiriman terkecil itu dari kota C ke kota 1. Yang mana biaya pengirimannya $1. Maka pertama kita isi ke sel ini ya. Jadi dari kota C kota 1. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Ya, untuk mengisi atau mengalokasikan barang, kita lihat permintaannya dan persediaannya. Nah, dalam hal ini permintaannya kota 1 dan persediaannya kota C. Ya, kota 1 meminta 200 atau butuh 200 roll unit kain. Nah, kita lihat kota C persediaannya. Apakah mampu memenuhi semua permintaannya kota 1? Kita lihat, nah ternyata kota C hanya punya persediaan atau kapasitas roll kainnya itu sebesar 175 roll. Maka yang mampu dipenuhi kota C hanya sebesar 175 roll kain. Kita isi. Ya, jadi 175. Jadi dari semua persediaannya C dikasih semua ke kota 1. Jadi angkut semua dibawa ke kota 1. Artinya kota C ini persediaannya sudah habis. Jadi kota C sudah tidak bisa lagi mengirim ke kota 2 dan kota 3. Maka kita silang. Nah, ini artinya sudah tidak bisa lagi mengirim ke kota lain. Karena semua sudah diambil oleh kota 1 atau sudah dikirim semuanya ke kota 1. Nah, selanjutnya apakah sudah terpenuhi semua kebutuhannya? Ternyata belum. Nah, seperti diinfokan tadi, kalau belum ya ulangi lagi langkah 1. Kita pilih lagi biaya terkecil dari kotak-kotak ini yang tersisa, yang belum ada isinya. Yang belum ada isinya dan belum disilang. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tersisa 6 kotak atau 6 sel. Nah, kita pilih lagi biaya terkecilnya. Nah, ternyata biaya pengangkutan terkecil dari 6 sel yang tersisa ini yaitu dari kota B ke kota 2 sebesar $2. Nah, kita lihat kota 2 permintaannya kainnya berapa dan kita lihat persediaannya. Jadi setiap mau mengisi selnya, mengalokasikan barang, lihat kapasitas persediaan dan permintaannya tujuan. Nah, apakah kota B bisa memenuhi semua permintaan kebutuhannya kota 2? Ya, kota 2 butuh 75 roll, kota B punya 100 roll. Ternyata bisa dipenuhi semuanya. Jadi, kota B itu bisa mengirim barang sebanyak 75 roll ke kota 2. Kita isi 75. Nah, kemudian kita lihat lagi. Karena kebutuhannya kota 2 sudah terpenuhi, artinya
kota 2 tidak butuh lagi kain dari kota A. Ya, jadi sudah terpenuhi, ya tidak butuh lagi kain dari kota lain selain kota B. Maka kita silang di sini. Oke, seperti itu. Nah, apakah sudah terpenuhi? Belum, karena masih ada sel yang kosong. Jadi kita ulangi lagi. Langkah pertama dengan memilih biaya terkecil dari sel yang kosong ini. Nah, ternyata biaya terkecil itu yaitu dari kota A ke kota 1. Biayanya sebesar $3. Nah, kita lihat lagi. Kota A punya persediaan 125. Kota 1 butuh 200 kain. Nah, tapi tadi kota 1 sudah dapat 175 roll kain dari kota C. Jadi kurang atau tersisa 25 roll kain lagi untuk memenuhi kebutuhannya kota 1. Jadi meskipun kota A punya 125, nah kota A ini tidak bisa mengirim semua barang persediaannya ke kota 1. Karena kota 1 tidak butuh lagi sebanyak itu. Kota 1 hanya butuh 25 roll kain lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Karena sebelumnya sudah mengambil barang ya, atau sudah dikirim dari kota C. Jadi di sel ini kita isi sebesar atau sebanyak 25 roll kain. Karena hanya itu yang dibutuhkan kota 1 dari kota A. Karena kota 1 sudah terpenuhi kebutuhannya, maka kota 1 tidak perlu lagi mengambil kain dari kota B. Maka kita silang. Ya, seperti itu ya. Oke, apakah sudah terpenuhi semuanya? Belum, karena masih ada 2 sel yang kosong. Kita ulangi lagi. Langkah pertama, memilih biaya terkecil. Dan ternyata biaya terkecilnya itu ongkos terkecil atau ongkos pengiriman ya, biaya pengirimannya dari kota A ke kota 3 yaitu $5. Ya, kita lihat lagi kota 3 butuh berapa kain. Ya, ternyata kota 3 butuh 125 roll kain. Nah, kota A punya persediaan berapa? Ya, kota A punya persediaan 125. Tetapi tadi kota A sudah menyalurkan sebesar 25 roll kain ke kota 1. Sehingga tersisa persediaan kota A itu sebesar 100 kain. Jadi dari kota A ke kota 3 hanya bisa menyalurkan atau mengirimkan kain sebanyak 100 roll. Ya, paham ya? Jadi karena tadi sebelumnya sudah dikirim ke kota 1 25. Jadi kota 3 hanya dapat 100 roll dari kota A. Oke, selanjutnya kita tentukan lagi. Nah, ternyata masih ada 1 sel yang kosong, maka dan sel terakhir, dan merupakan sel terakhir, artinya pilihan satu-satunya yang harus kita isi ya, yang terakhir ini, ya, hanya 1 ya. Nah, kita lihat persediaannya kota B 100. Nah, kota 3 minta 125. Tapi tadi sudah dapat dari kota A sebanyak 100 roll kain. Artinya kota 3 hanya butuh 25 roll kain lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi kota 3 butuh 25 roll kain. Nah, kita lihat persediaannya kota B. Kota B punya 100, tetapi tadi sudah disalurkan ke kota 2 sebesar 75. Jadi tersisa 25 roll kain. Nah, ternyata pas ya, jadi persediaannya kota B cukup untuk memenuhi kebutuhannya kota 3, yaitu sebesar 25 roll kain. Oke, nah jadi semua sel sudah terisi, artinya jadi alokasi distribusi awal kita sudah selesai. Ya, jadi kebutuhannya semua sudah terpenuhi. Nah, dari sini kita lihat yang terisi ya, jadi sel-sel yang terisi, yaitu dari kota A ke kota 1, sebanyak 25 roll kain dengan ongkosnya biaya pengirimannya $3. Kemudian dari kota B ke kota 2 sebanyak 75 roll kain
biaya pengiriman $2. Kota A ke kota 3 100 roll kain, biaya pengiriman $5. Kota B ke kota 3 25 roll kain, biaya pengiriman $6. Kota C 175 roll kain, biaya pengiriman $1. Kota ya sudah ya, jadi sudah terpenuhi semuanya. Ya, selanjutnya kita tentukan berapakah biaya pengiriman yang kita keluarkan, yang perusahaan keluarkan kalau menggunakan metode biaya terkecil ini atau LCM, least cost method. Nah, kita masukkan solusi awal yang kita peroleh tadi ke fungsi tujuannya. Nah, diperoleh hasil yaitu $1.050. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $1.050 ketika menggunakan metode LCM ini. Ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi di video berikutnya.